Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia sambungan dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu di halaman 62 pembelajaran 4. Di pembelajaran 2 anak ibu belajar membuat ide pokok atau menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kalau yang di pembelajaran 4 anak ibu akan belajar tentang menuliskan ide pokok menggunakan diagram pohon. Diagram pohon itu bagaimana, Bu? Diagram pohon itu kamu membuat ide pokok itu tapi dia ada panah ataupun cabang-cabang seperti pohon. Diagram pohon atau anak ibu bisa buat juga dalam bentuk mind map. Sebenarnya itu sama, kurang lebih saja. Nah, akan ibu ajarkan bagaimana cara membuat ide pokok menggunakan diagram pohon atau mind map. Anak ibu lihat di halaman 67 terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan cara membuatnya dari cerita halaman 67 tentang osteoporosis. Jadi tolong perhatikan yang ibu jelaskan agar anak ibu bisa mengerjakan tugas di halaman 62. Buka dulu yang halaman 67. Di sini ibu tidak menuliskan ceritanya ya anak ibu. Jadi kamu baca saja yang di buku, dengarkan yang ibu bacakan. Nah, ibu hanya akan membuat diagram pohon yang di papan tulis. Oke, kita baca sama-sama. Osteoporosis. Osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Osteoporosis adalah hilang atau menipisnya jaringan tulang yang mengakibatkan tulang melemah, rapuh, dan mudah patah. Agar tulang tetap sehat, jaringan tulang harus diberi asupan nutrisi yang baik. Hormon tertentu juga diperlukan untuk menjaga keutuhan tulang. Berarti yang mana ide pokoknya? Kita cari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama seperti biasa di awal. Berarti osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Apa ide pokoknya? Osteoporosis diderita pada usia tua. Nih, ibu bikin di sini ya, ide pokok paragraf satunya. Osteoporosis biasanya diderita pada usia tua. Nah, ini dia ide pokok paragraf 1. Kamu bikin modelnya terserah, mau kamu bikin lingkaran, mau kamu bikin bulat-bulat, bentuk awan, bebas. Nah, bebas saja. Yang penting imajinasi dan kreatif kamu. Nah, ibu pendekkan sedikit panahnya agar mudah. Itu dia, ini ide pokok paragraf 1. Kita sambung paragraf 2. Perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis antara lain kepadatan tulangnya. Tulang normal memiliki tulang yang padat dan berisi. Tulang normal tampak padat dan kokoh. Hal ini dikarenakan pada tulang normal berisi kalsium dan nutrisi lainnya yang membuat tulang menjadi kokoh. Lain halnya dengan tulang osteoporosis yang berongga dan rapuh, nutrisi yang terbatas membuat pemulihan tulang menjadi lambat. Tulang yang berongga menjadi tidak kokoh, artinya jika kita melakukan aktivitas berat seperti memindahkan beban yang cukup berat akan membuat tubuh menjadi sakit karena tidak mampu menopang beban tersebut. Jadi yang mana ide pokoknya? Tentu yang ada di kalimat 2. Perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis antara lain kepadatan tulangnya. Itu dia di kalimat utama. Apa ide pokoknya? Kita sederhanakan, yaitu perbedaan antar tulang normal dan osteoporosis. Itu dia. Paragraf 2 yaitu perbedaan
antara tulang normal dan tulang osteoporosis. Oke, kita lingkar biar sama. Oke, ini dia kita buat panahnya. Sudah ketemu ide pokok paragraf 2. Kita masuk ide pokok yang terakhir di paragraf 3. Tidak hanya nutrisi, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Kurangnya aktivitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya osteoporosis. Penurunan kepadatan tulang berarti tulang mudah patah. Jika patah tulang terjadi pada tulang belakang, dapat menyebabkan tulang belakang menjadi melengkung. Hal ini tentu akan membuat tubuh menjadi bungkuk. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya osteoporosis adalah merokok, obat-obatan, dan gagal ginjal dalam jangka panjang. Berarti yang mana ide pokok? Kita cari kalimat utama di awal. Tidak hanya nutrisi, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Apa ide pokoknya? Tentu olahraga penting untuk kesehatan tulang. Itu dia yang terakhir. Olahraga penting untuk kesehatan tulang. Nah, ini dia ide pokok paragraf terakhir. Ini bentuk atau jenis diagram pohon atau bisa juga anak ibu bilangnya mind map. Ini dia, ini bentuk sederhana, boleh kamu kreasikan. Nanti di tugasnya kamu kreasikan bebas. Boleh panahnya sebelah sini semua, boleh panahnya sini, atau nanti ibu berikan beberapa contoh diagram gambar-gambar sederhana yang bisa kamu tiru untuk membuat. Jadi sebenarnya membuat ide pokok menggunakan diagram pohon ini adalah sama seperti tugas yang ada. Cari ide pokoknya masing-masing, hanya saja model atau bentuk tugasnya itu lebih kreatif, lebih digaya-gayakan lah sedikit. Nah, itu dia. Buat ide pokok dalam bentuk diagram pohon atau mind map, kamu bisa buat seperti ini. Banyak lagi modelnya. Nah, mudah-mudahan anak ibu paham. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.